Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang analisis permintaan. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Kresna Surawijaya, NPM 1932121430. Perkenalkan, nama saya I Gusti Bagus Agung Indra Nugraha, NPM 1932121211. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Ari Mahendra, NPM 1932121452. Nama saya I Gede Oka Wilaksana, NPM 19321212184. Perkenalkan, nama saya Ibtu Prayoga Sindubrata, NPM 19321211040. Yang pertama, konsep elastisitas harga permintaan. Elastisitas permintaan adalah sangat penting dalam pembuatan keputusan manajerial, karena besaran ini mengukur sensitivitas atau kepekaan dari permintaan konsumen terhadap perubahan harga produk. Informasi ini sangat penting bagi manajer bisnis dan industri, agar mampu membuat keputusan yang berkaitan dengan strategi penetapan harga produk beserta strategi lainnya dari variabel-variabel endogen dalam fungsi permintaan itu. Dalam bentuk model matematik, konsep permintaan umum untuk suatu produk, barang, dan atau jasa dinotasikan sebagai berikut. QDX sama dengan F kurung buka PX, I, PR, PE, IE, PAE, T, N, A, F, dan O. Yang kedua, elastisitas dan total pendapatan. Elastisitas merupakan suatu konsep umum yang digunakan untuk mengkuantifikasi respon atau tanggapan suatu variabel terikat ketika variabel lainnya bebas mengalami perubahan. Pengaruh perubahan harga terhadap pendapatan total revenue. Pendapatan total bisa meningkat atau turun tergantung bagaimana bentuk kurva permintaan yang dihadapi. Pendapatan total didefinisikan sebagai jumlah total yang dibayarkan konsumen atau jumlah total yang diterima oleh produsen. Terdapat 3 kemungkinan perubahan pendapatan total yang mungkin terjadi. Pendapatan total naik, turun, atau tidak berubah, yang tergantung sepenuhnya kepada bentuk kurva permintaan atau elastisitas permintaannya. Berikut ini beberapa keadaan di mana perubahan harga dapat mempengaruhi pendapatan total, yaitu 1. Ketika permintaan elastis, persentase perubahan dalam kuantitas yang diminta lebih besar dibandingkan persentase perubahan dalam harga, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan pendapatan total. 2. Ketika permintaan inelastis, persentase perubahan dalam kuantitas lebih kecil dibandingkan persentase perubahan dalam harga, kenaikan harga akan meningkatkan penerimaan total. Yang ketiga, ketika permintaan adalah elastic uniter, kenaikan harga tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan total sama. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan memainkan peran yang sangat penting dalam pembuatan keputusan bisnis, sehingga manajer bisnis dan industri harus mengetahui pula faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, sehingga dapat memahami mengapa koefisien elastisitas permintaan untuk suatu produk berbeda dengan produk lainnya, atau mengapa permintaan untuk suatu produk bersifat elastik sedangkan permintaan untuk produk lainnya bersifat inelastik. Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan suatu produk, antara lain banyaknya produk distribusi yang tersedia di pasar pada tingkat harga yang kompetitif. Yang kedua, penyesuaian periode waktu. Yang ketiga, derajat kepentingan atau kebutuhan konsumen terhadap produk. Yang keempat, derajat kejenuhan pasar dari produk. Yang kelima, range penggunaan dari produk. Yang keenam, persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan untuk produk. Yang ketujuh, persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan untuk produk. Selanjutnya, permintaan terhadap suatu komoditas.
Dalam buku Ekonomi Mikro tahun 2007 karya Sugiarto dan kawan-kawan diterangkan bahwa teori permintaan juga menggambarkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harga serta pembentukan dalam kurva permintaan. Suatu komoditas dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang bersedia membelinya. Konsumen membeli komoditas yang diperlukan jika harganya sesuai. Komoditas yang dikonsumsi memiliki sifat yang khas, yaitu semakin banyak komoditas tersebut dikonsumsi, maka kegunaan komoditas tersebut akan semakin berkurang. Dengan keadaan tersebut, pembeli akan bersedia membeli lebih banyak komoditas jika harga satuan dari komoditas tersebut menjadi lebih rendah. Faktor teori permintaan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi teori permintaan, di antaranya harga komoditas itu sendiri, harga komoditas lain yang berkaitan erat dengan komoditas tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa mendatang, analisis dan kurva permintaan Posma Sriguna JK dalam modul Ekonomi Mikro Pasar tahun 2017 menerangkan dalam melakukan analisis permintaan terdapat beberapa pengertian mengenai permintaan dan jumlah komoditas yang diminta, yaitu 1. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga selama periode tertentu. Yang kedua, jumlah yang diminta adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jumlah ini mungkin tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menghitung elastisitas harga permintaan capaian. Cara menghitung elastisitas permintaan ada 3 jenis utama: elastisitas harga permintaan, elastisitas satuan, dan tidak elastis. Sebelum mempelajari subjek ini lebih dalam, sebaiknya Anda memiliki pemahaman yang tidak baik tentang hukum penawaran dan permintaan untuk menghitung price elasticity of demand atau PED. Kami menggunakan persamaan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat tabelnya di slide presentasi, di mana persen perubahan kualitas yang diminta QD sama dengan kuantitatis baru, kuantitas lama, atau kuantitas rata-rata. Persen perubahan harga P, harga baru atau harga lama atau harga rata-rata. PED selalu diberikan sebagai nilai absolut atau nilai positif karena kita tertarik dengan bersanya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode titik tengah untuk elastisitas. Beberapa sumber daya ekonomi malah akan menghitung elastisitas harga menggunakan rumus sebagai berikut. Presentasi kuantitas yang diminta, QD sama dengan kuantitas baru dikurang kuantitas lama. Presentase perubahan harga P sama dengan harga baru dikurang harga lama. Perhatikan bahwa penyebut untuk keduanya adalah kuantitas dan harga lama yang bertentangan dengan harga dan kuantitas rata-rata yang ditunjukkan di atas. Penggunaan rumus ini tidak ideal karena arah perubahan harga atau kuantitas dapat mempengaruhi angka yang dihitung untuk elastisitas harga. Berikut adalah contoh untuk menggambarkan hal ini. Harga sepasang celana turun dari 30 USD menjadi 20 USD dan jumlah yang diminta dari 100 menjadi 150 pasang celana. Perhitungan elastisitas harga permintaan untuk ini adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya di slide presentasi. Namun jika kita membalik contoh ini dan harga sepasang celana naik, kita mendapatkan perhitungan ini sebagai gantinya. Teman-teman bisa melihat rumusnya di slide presentasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Dalam contoh ini, angka yang disebutkan sama dan perubahannya sama persis. Satu-satunya perbedaan adalah
arah perubahan yang berbeda, menyebabkan elastisitas harga permintaan yang berbeda. Untuk menyelesaikannya, rumus yang kami gunakan di atas menggunakan titik tengah untuk elastisitas. Metode titik tengah menggunakan jumlah dan harga rata-rata sebagai penyebut untuk rumus perubahan persentase sebagai berikut. Persentase perubahan kuantitas yang diminta QD sama dengan kuantitas baru, strip kuantitas lama, atau kuantitas rata-rata. Persentase perubahan harga P sama dengan harga baru, strip harga lama, atau harga rata-rata. Ini menyelesaikan masalah elastisitas yang berbeda, seperti yang dapat kita lihat menggunakan perhitungan berikut untuk contoh sebelumnya. Untuk rumus, bisa teman-teman lihat di slide PPT berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.